剑意六合，嘿，嘿，雷震。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Proud Swordman untuk part yang kelima. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Li Fueyo diminta untuk membantu dalam pernikahan Huang Jin. Dan mereka pun telah sampai ke kota Zuyu. Lalu Huang Ji berkata kalau calon istrinya diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Nona Qinhui mengatakan kepada Li Fueyo kalau ia merasakan ada yang aneh dengan tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka memasuki ke dalam kota tersebut. Di dalam kota itu tidak ada orang sama sekali. Dan Huang Jin telah sampai ke kediaman Zhang yang telah menculik calon istrinya. Huang Ji terus mengetuk pintu rumah tersebut. Namun di rumah itu tidak ada seorang satupun yang keluar. 有我在，一定帮你主持公道。 Nona Qinhui berkata kepada Li Fueyo apakah benar Li Fueyo akan membantunya. Lalu Li Fueyo pun menjawab kalau ia pasti akan membantunya karena ia dengan pedenya ia adalah seorang pendekar pedang. Menindas pria dan wanita jika bertemu dengan pendekar pedang pasti segera akan terselesaikan. Nona Qinhui juga mengatakan bahkan jika ada iblis dan hantu di dalam rumah tersebut, apakah tetap akan membantunya? Li Fueyo menjelaskan kepadanya, iblis atau hantu pun ia akan menebas dengan pedangnya. Seketika Nona Qinhui membuka pintu tersebut dengan kekuatannya. Mereka pun langsung masuk dan mencari calon istri dari Huang Jin. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan orang satupun dan hanya ada hantu yang gentayangan. Hantu tersebut memanggil Huang Ji untuk menolongnya. Li Fueyo pun berkata kepada Huang Jin siapa yang memanggilnya karena ia tidak mendengar suara apapun. Li Fueyo pun menyusul dan mengikuti Huang Jin. Namun sesampainya di dalam rumah, Li Fueyo terjebak oleh iblis tersebut. Dan di saat ia akan menghampiri Huang Jin kerasukan iblis dan ia langsung menyerang ke arah Li Fueyo. Li Fueyo pun dengan terpaksa harus menyerang ke arah Huang Jin dan membuat Huang Jin pingsan. 是谁？皇兄，你没事吧？是你杀了我！ Di saat itu juga ada bola api hijau keluar dari tubuh Huang Jin. Li Fueyo mencoba menyerang ke arah bola api tersebut. Dan ia tahu kalau semua itu adalah sebuah ilusi. Ia pun langsung mencari Huang Jin ke tempat lain. Ia menemukan Huang Jin sedang bersama calon istrinya yaitu Nona Heihua. Namun Li Fueyo tahu kalau semua itu adalah ilusi. Ia pun langsung menyerang ke arah wanita iblis tersebut. Seketika Nona Heihua berubah menjadi sosok iblis. Li Fueyo mengatakan kepada Huang Jin untuk melihat dengan jelas kalau yang ada di depannya bukanlah calon istrinya melainkan sesosok iblis. Huang Jin pun pingsan seketika. Di sisi lain dari Nona Qinhui, ia pun terkena ilusi oleh iblis tersebut. Ia bertemu dengan sosok iblis yang bernama Ru Xiao. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menyerangnya. Iblis Ru Xiao pun dengan mudah menghindarinya. Dan dari Li Fueyo ia juga sangat marah dan tidak peduli hantu atau iblis. Ia tetap akan menjatuhkannya. Li Fueyo langsung mencoba menyerang kembali ke arah iblis tersebut. Namun iblis itu memilih lari darinya. Di saat ia mengejarnya, ia melihat Nona Qinhui sedang terluka. Dan ia pun langsung menghampirinya. Li Fueyo mengatakan kepadanya mengapa ia terluka. Nona Qinhui pun menjawab kalau hantu itu terlalu kuat dan ia bukanlah lawannya. Seketika Nona Qinhui pun mati. Li Fueyo pun sangat sedih. Padahal semua itu hanya ilusi dari hantu Ru Xiao. Namun Li Fueyo tidak menyadarinya. Dan yang ia tahu kalau Nona Qinhui telah meninggal olehnya. Ia sangat marah dengan semua itu. Ia pun tidak akan melepaskan hantu tersebut dan akan membuatnya menjadi abu. Li Fueyo langsung menusuk dengan pedangnya ke arah hantu Ru Xiao dan mengenainya. Namun hantu itu tidak mempan oleh serangan pedangnya.
Li Faiyo sedikit kebingungan karena ia sudah menusuknya namun tidak mati. Dan iblis Ruxiao menyerang ke arah Li Faiyo. Li Faiyo pun menggunakan teknik tubuh Vajranya untuk melindungi diri. Li Faiyo mencoba menyerang kembali menggunakan energi pedangnya untuk menjatuhkannya. Namun serangan itu hanya sia-sia. Dan ia baru mengerti kalau aliran Taoisme sangat ahli dalam membunuh dan mengusir iblis. Li Faiyo akan mencoba memasukkan teknik Taoisme ke dalam energi pedangnya. Iblis Rusia pun seketika terkejut dan ketakutan. Di saat bersamaan, Nona Qinhui menertawai Li Faiyo. Dan ia berkata kalau Li Faiyo tidak terlalu bodoh. Li Faiyo pun sangat terkejut melihatnya karena yang ia tahu bahwa Nona Qinhui telah mati. Nona Qinhui pun menjawab kalau ia tidak mati. Yang Li Faiyo lihat itu hanyalah ilusi dan Li Faiyo tidak menyadarinya. Li Faiyo pun sangat senang dan dia akan mengalahkan hantu wanita terlebih dahulu. Lalu Li Faiyo mengeluarkan teknik Taoisme dan digabungkan ke dalam aliran pedangnya. Dan teknik itu adalah teknik pedang yang pertama ia buat. Seketika hantu tersebut ketakutan dan melarikan diri. Namun Li Faiyo tetap mengeluarkannya dan teknik itu disebut teknik pedang guntur. Hantu Ruxiao pun terkena serangannya dan ia pun terluka olehnya. Di saat bersamaan, Nona Hihua yang telah mati berterima kasih kepada Nona Qinhui atas penyelamatannya. Sehingga ia bisa bereinkarnasi. Lalu Nona Qinhui mengatakan kepadanya, ia hanya ingin membunuh roh jahat yang berubah menjadi jiwa gentayangan. Dan Nona Hihua belum lama ditelan olehnya. Kebetulan ia menyelamatkannya. Ia melihat kalau Nona Hihua bukanlah roh jahat. Maka ia membiarkan dan tidak perlu berterima kasih. Nona Hihua pun sangat sedih karena ia akan pergi selamanya dan tidak akan bertemu dengan kekasihnya yaitu Huan Jin. Nona Qinhui tahu kalau Nona Hihua dijual oleh ayahnya sendiri, juga sangat menderita. Dan dari Li Faiyo ia akan memusnahkan hantu tersebut dengan teknik pedang gunturnya. Seketika hantu itu pun kesakitan. Hantu itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada Li Faiyo karena ia telah membebaskannya. Li Faiyo tahu kalau penyebab jiwa gentayangan itu karena terlalu banyak kebencian yang terjebak di sana dan sekarang ia bisa pergi dengan tenang. Tak selang berapa lama Nona Qinhui berkata kalau kebencian ini terkumpul dari keluhan orang-orang yang dibunuh oleh kediaman Zhang. Kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Zhang sudah berakhir dan ini juga adil. Nona Qinhui pun mengatakan kalau Nona Huan yang sedang menjaga Huang Jin. Seketika Li Faiyo terkejut karena ia tahu kalau dijaga oleh Nona Huan pastinya akan sangat buruk. Ia pun langsung pergi mencari Huang Jin. Sesampainya di sana benar saja Huan sedang merayu Huang Jin. Namun Li Faiyo dan Nona Qinhui segera datang. Lalu Huang Jin mengatakan kepada Li Faiyo di mana Nona Hihua. Dengan sangat sedih, Nona Qinhui pun memberitahunya kalau Nona Hihua telah mati dan sudah pergi bereinkarnasi. Huang Jin pun sangat sedih mendengarnya. Li Faiyo dan Nona Qinhui pun memilih pergi untuk sementara dan membiarkan Huang Jin sendiri. Namun Li Faiyo melihat roh Hihua yang sedang menghampiri Huang Jin. Seketika Nona Qinhui pun kaget karena Li Faiyo juga bisa melihat arwah dari Nona Hihua. Lalu Li Faiyo menjawab kalau ia bisa melihat dengan sedikit latihan Buddhisme. Arwah Hihua sangat sedih karena akan berpisah selamanya. Dan perpisahannya hanya akan membuatnya sedih. Jika tumbuh iblis hati akan merusak ilmu Taoismenya. Hari pun menjelang pagi dan Nona Hihua pun menghilang. Dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Huang Jin merasakan kepergian Nona Hihua. Namun yang tertinggal hanya payung tanda cinta mereka berdua. 比你说要娶我的时候还要改3手才行。我荷花的定情信物，你在哪儿？ Dan dari Li Faiyo ia berkata seseorang meninggal di dunia meskipun puisi ini bukan tentang pria dan wanita. Tapi seharusnya sangat cocok untuk kota Zuyu tersebut. Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.